wilayah hutan hujan tropis itu tidak memungkinkan untuk terjadinya kebakaran besar-besaran. Tidak memungkinkan. Sepanas apapun terik matahari, itu tidak akan membakar semak dan dedaunan. Sekering apapun musim kemarau, itu tidak akan menyebabkan terperciknya api yang kemudian menyebabkan kebakaran. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi musim kemarau saat ini itu bukan memicu kebakaran, tetapi menyebabkan upaya mengatasi kebakaran itu menjadi jauh lebih sulit. Nah, kebakarannya itu disebabkan oleh bisnis yang dilakukan oleh sejumlah orang-orang besar di Indonesia. Termasuk mungkin barangkali diantaranya adalah pejabat-pejabat yang kita ketahui. Begitu, Baraya. Nah, sekarang masalah berikutnya kita buka. Kalau ini adalah pembakaran, bukan kebakaran, lalu kenapa pemerintah tidak mengejar pelaku pembakarannya dan justru menghabiskan anggaran begitu besar untuk bisa mengatasi masalah ini? Kenapa nggak para pembakarnya aja yang disuruh mengatasi masalah ini? Nah, di sini poinnya, Baraya. Sebenarnya pembakar-pembakar itu tuh diketahui, dan kita juga sebenarnya bisa melacak berbagai indikasi-indikasinya. Hanya saja, alih-alih diselidiki, pemerintah akan cenderung menutup-nutupi itu. Bahkan pemerintah mungkin saja akan memberikan sejumlah penghargaan kepada pengusaha-pengusaha yang diduga melakukan pembakaran hutan seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Saya jelaskan begini, Baraya. Saya katakan bukan hanya apa yang terjadi saat ini, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dulu. Coba Baraya cek ya. Ini kejadian di tahun 2015. Ada kebakaran yang sangat-sangat dahsyat di Indonesia yang menyebabkan 3,5 juta hektar lahan itu terbakar, dan kemudian Bank Dunia menobatkannya sebagai salah satu bencana terbesar di abad ke-21. Dan bencana kebakaran itu menyebabkan Indonesia mengalami kerugian 16 miliar US dollar atau sekitar 240 triliun rupiah. Dan itu juga menyebabkan sekitar 100.000 manusia Indonesia mati di usia dini karena penyakit yang disebabkan oleh kebakaran itu. Jadi ini kebakaran yang mengganggu aktivitas transportasi, mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan, pariwisata, kesehatan, dan sebagainya, itu semuanya terganggu. Dan pada waktu itu juga sudah diketahui sejumlah perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran. Jadi di situ tuh ada sekitar 10-12 perusahaan yang dituding gitu. Dan akhirnya apa? Ya, alih-alih diselidiki, kebanyakan di antara mereka itu tidak mendapatkan sanksi apapun. Saya menyebutkan beberapa di antaranya ya. Dari 12 kelompok pengusaha kelapa sawit, itu hanya 2 yang ditegur dan menerima sanksi administratif. Kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang konsesinya dicabut, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mendapatkan sanksi serius. Walaupun demikian, Pak Jokowi kemudian berpidato tanggal 18 September 2019 mengatakan, kami telah mengambil langkah-langkah penegakan hukum baik individu maupun korporasi, kami telah mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap semua orang, bla 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 bla. Nampak gagah, tapi sebenarnya itu hanya pidato saja, karena di lapangan tidak ada satupun perusahaan-perusahaan itu yang mendapatkan sanksi tegas, walaupun sudah ketahuan. Dan karena tidak ada sanksi tegas, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa peristiwa itu akan terulang lagi.